Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berkahnya untuk kita pada pagi hari ini. Kita dapat mendengarkan kajian bersama dengan Ustadz Marzuki Amin. Saya perlu info, Ustadz Marzuki Amin ini baru pertama kali mengisi kajian di Majelis Taklim Khadijah Al-Kubro. Beliau sering mengisi kajian di ICC, terutama untuk kajian fikih. Untuk pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema tentang ruh. Insya Allah nanti di akhir kajian kita ada sesi tanya jawab. Juga kita akan minta Ustadz juga untuk berdoa Ustadz di akhir kajian nanti. Untuk menyikat waktu, silakan Ustadz bisa dimulai kajiannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah ibu-ibu pengajian Khadijah yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat udara dalam kajian dan dalam satu tema yang cukup penting, yaitu kita berusaha mengenal hakikat diri kita, yaitu mengenal ruh kita. Dan ini satu pembahasan yang jarang dibahas barangkali dan sangat penting untuk kita pahami bersama. Mudah-mudahan kita mendapat rezeki ilmu yang baru sehingga kita bisa bertambah ilmu kita, iman kita, takwa kita, dan taqarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah ruh adalah masalah yang bersifat non-materi, bersifat metafisika yang tidak nampak dan tidak terlihat. Dan pada umumnya kita ini manusia sibuk mengurusi dan menangani hal-hal yang sifatnya materi. Karena itu yang nampak, yang kelihatan, yang bisa kita rasakan langsung. Adapun yang sifatnya non-materi, seperti masalah ruh, masalah ilmu pengetahuan, masalah keimanan, ketakwaan, dan seterusnya, memang sangat sulit untuk dapat kita pahami. Walau demikian, insya Allah kita berusaha untuk memahaminya sebatas kemampuan kita dan sejauh yang dibimbing oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Mudah-mudahan ilmu ini betul-betul dapat meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah ruh dan masalah hakikat diri kita ini suatu persoalan yang hingga sekarang masih banyak para ulama sendiri, para ilmuwan yang bingung dan tidak menemukan kesepakatan saking sulitnya pembahasan masalah ruh. Masalah ruh, hakikat ruh, hubungannya dengan masalah jasad, masalah fisik, masalah ruh di alam barzah, ruh di hari kiamat, ruh setelah kiamat, juga apakah ruh nanti sambung dengan badannya yang ini atau badan yang mana, badan yang
lain. Ini sangat sulit. Ya. Terutama bahasan masalah ma'ad itu erat hubungan masalah ruh. Dan saya mencoba memudahkan tema ini dengan menuliskan terjemahan secara bebas dari kitab tafsir Al-Amsal karyatul Makarim Asy-Syirazi. Dan beliau insya Allah sudah cukup panjang menjelaskan masalah ruh sebagai bekal kita, insya Allah mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya minta dibuka share screen-nya ya. Ini saya buka, nggak bisa. Saya bisa buka filenya. Iya, Ustadz, saya jadikan Ustadz co-host, Ustadz. Iya, terima kasih. Dengan share screen ini, insya Allah kita bisa lebih memahami dan bisa membaca apa yang saya tuliskan, walaupun ini sangat sederhana. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Silakan Ustadz. Ya, sudah bisa kelihatan ya? Sudah Ustadz. Ya. Terkait masalah ruh, utamanya kita biasanya membahas ayat 85 di dalam surat Al-Isra. Saya ambil dari tafsir Al-Amsal pada jilid yang ke-9 halaman 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka, dan mereka di kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrikin Quraisy, yas'alunaka, mereka semua bertanya pada engkau, pada Nabi Muhammad. Tentang apa? Anir ruh, tentang ruh. Kemudian Allah menurunkan wahyunya, qul, berikanlah jawaban wahai Muhammad. Apa jawabannya? Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu min dari amri rabbi. Nah, ungkapan amri rabbi ini ada dua penafsiran yang akan kita bahas nanti insyaallah. Di sini juga agak mendalam, agak pelik untuk kita memahaminya. Karena ruh itu dari amr, Tuhan kami, Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak akan memberikan ilmu pengetahuan melainkan qalil, sangat sedikit sekali. Ayat ini mengandung 3 poin penting, 3 poin utama. Nah, kita perhatikan 3 poin pada ayat ini. Yang pertama adalah adanya sebuah pertanyaan yang cukup penting dari kaum musyrikin Quraisy. Kemudian kaum Yahudi juga bertanya, juga kaum Nasrani. Yahudi dan Nasrani termasuk ahlul kitab. Mereka bertanya, apakah ruh itu wahai Muhammad? Atau apakah hakikat ruh itu yang sebenarnya wahai Muhammad? Itu poin yang pertama. Mereka bertanya tentang hakikat ruh. Poin kedua adalah jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul memberikan jawaban yang sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawabannya? Katakanlah bahwa hakikat ruh itu adalah merupakan amri Rabbi, amr Tuhan yang maha pengatur. Nah, kata amr di sini ya kita baca min amri Rabbi. Nah, kata amr karena bahasa Arab itu sangat luas artinya. Ada al-amr, dia sebagai bentuk tunggal atau mufrad dari al-umur, artinya perkara. Ada al-amr yang artinya adalah al-awamir, perintah. Mufradnya sama, tunggalnya sama, tapi jamaknya berbeda. Tapi ada lagi al-amr, bukan yang jamaknya al-umur, yang artinya perkara, juga bukan yang jamaknya al-awamir, yang artinya perintah-perintah. Tetapi al-amr adalah alam amr. Nah, ini yang mana?
Ya, kalau dikatakan amr Rabbi adalah urusan Tuhan, berarti tafsir ini tafsir yang pasif, tafsir yang nggak berkembang, nggak perlu dijelaskan. Katakanlah, itu urusan Allah, urusan Tuhanku. Kalian nggak perlu tahu, sudah segitu saja. Ini masalah sulit. Itu kalau amr diartikan urusan atau perkara. Tafsirnya menjadi pasif jadinya. Sebagaimana sebagian mufassir menafsirkan bahwa amar itu adalah maknanya urusan. Nah, mungkin nanti ibu lihat terjemahan di Quran terjemah amar artinya urusan. Padahal amar yang sebenarnya bukan maknanya urusan. Tapi amar di sini adalah yang ketiga. Bukan yang zamannya al-umur, bukan yang zamannya al-awamir, tapi al-amarnya alam amar. Lawan dari al-alam al-khalaq. Seperti pada ayat ala lahul khalqu wal amr. Ya, jadi ketahuilah bahwa Allah punya alam khalaq, alam ciptaan, alam materi dan punya alam amr. Nah, di sini kalau dikatakan bahwa ruh ada alam amr, alam non materi, ini lebih tepat dan menjadi luas penjabarannya. Jadi ungkapan min amri rabbi di sini menjadi medan pertempuran, medan peperangan di antara para mufassir yang sangat sulit untuk kita pahami. Kita bahas insya Allah perlahan-lahan. Itu tentang hakikat ruh adalah bukan perkara, tapi alam amr. Itu alam non-materi, lawan dari alamul khalaq. Dan poin ketiga dari ayat tersebut, yaitu pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri kepada para penanya, yaitu kaum Quraisy, kafir Quraisy, kemudian kaum Yahudi dan kaum Nasrani, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di atas dikatakan di sini wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini statement dan pernyataan dari Allah bahwa ilmu mereka, ilmu kita sangat sedikit sekali. Ya, artinya seberapapun usaha kalian untuk mengenal hakikat ruh itu, maka ketahuilah bahwa ilmu yang diberikan kepada kalian itu masih sangat sedikit sekali. Illa qalila. Nah, kemudian mari kita bahas secara terperinci tentang tafsir ayat di atas tadi. Ya, surat Al-Isra ayat 85. Nah, di sini para mufassir yang terdahulu juga yang sekarang, mereka yang ternama, yang masyhur, yang terkenal, sejak masa dulu sampai sekarang mereka banyak memberikan pendapat dan pemikirannya mengenai tafsir tentang hakikat ruh ini. Tetapi hingga saat ini tidak seorang pun dari mereka, dari para ilmuwan, dari para ulama dulu dan sekarang yang telah mengklaim, yang telah mengatakan bahwa dia telah mengenal hakikat ruh dengan baik. Itu tidak ada. Semua mengakui kelemahan ilmuannya. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Betul-betul ilmunya sedikit sehingga belum kenal apa itu hakikat ruh yang sebenarnya. Jadi dengan jelas bahwa hal ini menunjukkan bahwa seberapapun dan sejauh apapun ilmu pengetahuan yang telah mengalami kemajuan yang begitu pesat ini, tetapi semua ilmuwan, semua ulama itu masih belum juga mengenal hakikat ruh yang sebenarnya. Padahal ruh itu hakikat diri kita sendiri. Ya. Jadi yang paling dekat dengan fisik kita adalah ruh kita. Dan ruh kita menyatu dengan fisik kita. Bagaimana menyatunya kita akan bahas insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi terkait dengan bahasan masalah ruh ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dengan baik. Ya, kita perhatikan pertanyaan di bawah ini. Juga perhatikan jawabannya insya Allah. Pertanyaan itu antara lain adalah yang pertama, apakah Al-Quran Al-Karim hanya menyinggung masalah ruh di dalam ayat ini saja? Ataukah Al-Quran juga menyinggung dan menjelaskan masalah ruh di dalam ayat-ayat dan surat-surat yang lainnya? Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah bahwa kalau kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, menelitinya, ya memahaminya
maka kita akan dapati bahwa kata ar-ruh itu disinggung dalam Al-Quran di dalam beberapa surat dan dalam beberapa ayat. Nah, jadi setiap orang yang rajin baca Al-Quran dan rajin meneliti tentang kata ar-ruh di dalam Al-Quran, pasti akan mengetahui bahwa Al-Quran Al-Karim telah banyak menyinggung dan membicarakan masalah ruh di dalam berbagai ayat dan surat. Artinya bahwa kata ar-ruh itu bukan hanya terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 85 ini saja, bahkan di berbagai surat dan ayat. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apabila Al-Quran Al-Karim itu banyak menyinggung dan membicarakan masalah ruh, lalu apakah ruh yang dibahasnya itu hanya ruh manusia saja? Ataukah juga membahas ruh yang lainnya? Kan ruh itu banyak, ada ruh manusia, ada ruh malaikat, ada ruh jin, ya ruh setan, ada ruh hewan, ada ruh tumbuhan, ada ruh matahari, ada ruh rembulan, ada ruh bintang-bintang, ada ruh hajar aswad punya ruh, ada ruh masjid, masjid punya ruh, ada ruh rumah kita punya ruh, ada ruh baju kita punya ruh. Ini luas sekali, luar biasa. Ada ruh yang kita buat fisiknya. Kita buat meja misalnya, setelah jadi Allah ciptakan ruhnya, meja ada ruhnya. Banyak sekali ruh. Nah, Quran bahas ruh yang mana? Apakah ruh manusia saja atau juga ruh yang lain? Itu pertanyaannya. Apa jawabannya? Ya, itu pertanyaan kedua. Ya. Atau apakah kata ruh yang terdapat dalam beberapa surat Al-Quran itu hanya memiliki satu makna dan pengertian saja? Ataukah kata ruh itu memiliki beberapa makna yang berbeda-beda? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah bahwa Al-Quran Al-Karim itu tidak hanya membahas masalah ruh manusia saja. Tetapi kalau kita meneliti, mengkaji, memahami, buka kitab tafsir, ternyata Al-Quran juga membicarakan masalah ruh-ruh yang lain. Ya, ruh malaikat, ya, apalagi nanti ruh alam yang lain, ya, bahkan termasuk ruh Jibril nanti, ruh misalnya Ruhul Kudus, dan yang lainnya. Jadi bahwa kata ruh itu menurut Al-Quran tidak hanya memiliki satu makna saja, tetapi ternyata memiliki beberapa makna yang saling berbeda maksud dan penerapannya. Pertanyaan ketiga terkait dengan ayat 85 dalam surat Al-Isra ini, ruh yang manakah yang mereka tanyakan? Kan mereka, itu kaum Yahudi, Nasrani, musyrikin bertanya kepada Nabi tentang ruh. Mereka tentang ruh yang mana? Apakah ruh malaikat? Apakah ruh jin? Apakah ruh misalnya ruh kudus? Apakah ruh manusia? Jadi apakah mereka bertanya tentang hakikat ruh manusia ataukah hakikat ruh selain manusia? Jawabannya adalah bahwa kalau kita melihat isi pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah itu, dan dengan memperhatikan korinah-korinah lainnya, tanda-tanda yang lainnya, melihat kalimat atau ayat yang lainnya, juga kalau kita melihat namanya korinah lafziyah dari susunan kata Quran itu atau ayat itu, juga korinah haliyah itu kondisi atau keadaan yang melingkupi di masa Rasulullah itu, maka dapat kita pahami bahwa mereka itu sebenarnya bertanya kepada Rasulullah tentang hakikat ruh manusia. Itu yang mereka pertanyakan. Jadi ternyata walaupun jawaban yang Rasul berikan yang atas perintah Allah itu merupakan jawaban yang juga bisa diterapkan untuk ruh-ruh selain manusia. Ya. Jika taruh sifatnya umum. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, apabila masalah ruh yang disinggung oleh Al-Quran Al-Karim itu bukan hanya ruh manusia saja, atau bukan hanya memiliki satu makna saja, nah, apakah makna-makna ruh yang lainnya itu? Nah, di sini kita mulai membahas nanti tentang masalah pertanyaan yang keempat ini, yaitu bahwa ar-ruh itu memiliki 6 makna, 6 arti. Ruh apa saja? So, kita akan berusaha memahaminya dan mengenal dengan baik. Jadi jawaban yang keempatnya adalah bahwa kata ar-ruh
dalam Al-Quran yang disinggung di dalam beberapa ayat itu memiliki 6 makna dan menunjukkan adanya 6 macam ruh. Nah, 6 makna dan 6 macam ruh itu adalah sebagai berikut. Ya, kita mulai mengenal adanya 6 macam ruh di bawah ini. Nanti terakhir kita mengenal sang ruh kita, yaitu ruh manusia. Apa 6 macam ruh itu? Apa 6 makna ruh itu? Yang pertama, ruh itu bermakna Ruhul Kudus. Ya, kita ingat kalau Ruhul Kudus ini ingat Trinitas ya. Ya, ada di Tuhan Yesus itu ada namanya Ruhul Kudus ya. Tuhan Bapa, ada juga namanya ya Tuhan Bapa, Tuhan asli, dan ada lagi yang kita kenal dengan Ruhul Kudus. Mungkin nanti ada kaitannya ini karena mereka yang bertanya itu juga kaum Nasrani, kaum Yahudi. Dan ternyata di dalam agama Yahudi, agama Nasrani juga bahas masalah ruh begitu. Nah, Ruhul Kudus ini ruh yang bagaimana? Nanti kita bahas insya Allah. Karena mereka juga bertanya tentang masalah Ruhul Kudus ya. Mereka istilahnya ada Tuhan Bapa, ada Yesus Kristus, ada Ruhul Kudus. Itu Trinitas. Atau Ar-Ruhul Muqaddasah. Itu makna pertama. Jadi makna dan jenis ruh ini sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Wa atayna Isa, dan kami menganugerahkan, kami mendatangkan, kami memberikan, kata Allah. Ya. Kepada siapa Allah berikan? Isa, kepada Nabi Isa. Siapa Isa? Ibnu Maryam, putra Maryam. Disebut ibunya karena tidak ada ayahnya. Allah memberikan, Allah menghadiahkan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, itu tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, kayak adanya mukjizat, adanya kitab suci, Allah berikan kepada Isa bin Maryam. Apalagi Allah berikan wa ayyadnahu. Juga di sini Allah memperkuat Isa bin Maryam. Allah memperkokoh beliau biruhil kudus, dengan Ruhul Kudus. Ya, apa itu Ruhul Kudus? Ya, nanti kita bahas pada waktunya insya Allah. Yang jelas di sini Nabi Isa di samping mendapat kitab, mendapat mujizat, juga dapat Ruhul Kudus yang selalu mendampingi beliau. Nanti akan ada pembahasan insya Allah, menurut kita akan sampai dan kita panjang umur, bahwa kita pun didampingi oleh malaikat. Ya, tapi bukan Ruhul Kudus. Karena Ruhul Kudus itu nanti kita akan bahas, itu hanya mendampingi para nabi, para rasul, dan para masumin. Ruhul Kudus yang sangat tinggi sekali kedudukannya, yang di atas Jibril, itu menemani para nabi, para malaikat, para masumin, ya. Dan juga Rasulullah, ya, termasuk Sayyidah Fatimah Zahra. Adapun kita ini mendapat bantuan dari Allah, bukan Ruhul Kudus, tapi malaikat yang lain. Kita akan bahas insya Allah. Jadi mana ayat ini? Yang pertama, kata ar-ruh di sini Ruhul Kudus. Itu makna pertama dari kata ar-ruh. Makna kedua tentang ar-ruh yang berikutnya adalah al-quwatul ilahiyah al-ma'nawiyah. Yaitu kekuatan ilahi, kekuatan dari Allah yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Di sini termasuk kita insya Allah. Di mana al-quwatul ilahiyah ini, kekuatan ruh dari Allah ini, itu membantu mereka, membantu kita kaum mukminin, sehingga kita semakin sabar, semakin tabah, semakin tegar dalam menjalankan berbagai kegiatan dalam hidup kita ini. Ya. Jadi kalau kita ini bisa bertambah sabar, tambah kuat iman kita, tambah tegar, ya, itu karena ada bantuan dari Allah berupa al-quwatul ma'nawiyah, berupa ruh juga. Jadi ruh kita ini diperkuat dengan ruh yang lain dari Allah, dibantu oleh malaikat juga. Nanti Imam Ma'asum membantu juga, Rasul membantu juga, banyak yang membantu kita. Cuma kitanya tidak paham, kitanya tidak mengerti kalau kita dibantu begitu. Ya, pada kondisi yang sulit, misalnya pada peperangan, ya, perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq, dalam perang di Karbala misalnya,
Itu orang yang beriman dibantu dengan al-quwatul ilahiyah ini. Kekuatan yang luar biasa sehingga menjadi tabah, menjadi kuat itu. Setiap kita orang beriman dibantu dengan ruh itu insya Allah. Mana buktinya? Nah, ini kita lihat terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Ayat 22 kita akan baca selengkapnya ya. Supaya kita bisa memahami dengan baik insya Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhin minhu. Ini ada kata ar-ruh. Wa ayyadahum, Allah perkuat mereka orang beriman biruhim minhu dengan ruh dari Allah. Ini kata ruh ada di sini. Wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah. Orang beriman termasuk hizbullah, tentara Allah. Ala inna hizballahimul muflihun. Pasti menang kalau hizbullah. Orang beriman mendapat ruh dari Allah pasti menang. Kita tidak ingin bahas ayat ini secara panjang lebar ya, karena kita bukan tempatnya. Kita lewat saja sedikit saja. Terjemahnya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mana mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu adalah ayah, anak, saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka, menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Ini namanya ruhum minhu, kekuatan ya, kekuatan manusia datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman dan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Mereka itulah golongan Allah, Hizbullah, golongan Allah. Tahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah, yaitu Hizbullah, tentara Allah, itulah golongan yang beruntung, yang akan menang. Ya. Jadi kata di sini, lihat, perhatikan, biruhim minhu ini artinya orang beriman dita'yid, ayyadahum, diperkokoh, biruhim minhu dengan ruh dari Allah, dengan bantuan maknawiyah dari Allah. Ini makna ruh yang kedua yang datang kepada kita tentunya bagi orang yang beriman. Makna ruh yang ketiga. Ruh ketiga bermakna malaikat yang bertugas menurunkan wahyu. Siapa itu? Malaikat Jibril atau Jabrail. Dan kata ruh di sini disebut dengan Al-Amin. Itu firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ya. Innahu hunya pada Al-Quran. Al-Quran Allah yang menurunkan. Kemudian dikatakan nazala bihir ruhul amin. Ar-ruhul amin siapa? Jibril. Jadi kata ar-ruh di sini maknanya adalah Jibril. Dijuluki Al-Amin, yang dipercaya, yang membawa amanat. Ya. Nazala bihirul amin, ar-ruhul amin, Jibril telah menurunkan Al-Quran tersebut. Ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu, wahai Muhammad. Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad. Karena itu ungkapan, ya, itu sinar wahyu. Litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan kepada kaum. Ya, itu makna ar-ruh. Tentu Jibril di sini menurunkan Al-Quran, itu Al-Quran yang bukan yang pertama. Karena Al-Quran pertama sudah turun pada Rasulullah, itu dapat wahidah sekaligus, kami sudah paham. Jibril turun untuk menetapkan dan menentukan dalam praktek atau menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Ya. Kan Quran ada 2 kali turun, namanya dapat wahidah dan secara tadris. Itu ada dibahas dalam ilmu Al-Quran. Ya. Jibril bukan gurunya Nabi Muhammad. Jibril hanyalah pembantu Allah yang diizinkan oleh Allah, mendapat perintah Allah menurunkan Al-Quran untuk mengabari kepada Rasulullah
bahwa ayat ini diamalkan di sini, ini untuk ini itu. Padahal Nabi sudah paham tentang Al-Quran secara global ketika turun daf'ah wahidah, turun sekaligus. Ya. Yang keempat, ar-ruh bermakna al-malakul kabir. Apa itu malakul kabir? Malaikat yang sangat agung, yang lebih agung daripada malaikat Jibril. Jadi rupanya ada malaikat lagi yang lebih tinggi kedudukannya, lebih agung lagi dibanding malaikat Jibril. Dulu kita menduga paling agungnya malaikat adalah Jibril, Mikail, Israfil. Datonya ada di atas Jibril malaikat namanya Al-Malakul Kabir. Ya, kita tidak tahu kayak apa. Quran menjelaskan. Malaikat inilah yang memberikan kekuatan, membantu para nabi, para rasul, dan para ma'asumin. Sekarang adalah Imam Ahmadi Ajalul Roja Syarif. Ini terdapat dalam surat Al-Qadar yang sering kita baca. Baca dari awal ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Termasuk juga kepada imam zaman kita, Imam Mahdi. Turun Al-Quran pada malam Qadar. Apa Quran yang baru? Bukan Quran yang baru, tapi ketetapannya, kodok qadarnya, dan penafsiran Quran untuk masa 1 tahun. Itu maksudnya. Wa adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, nilai ibadah sangat tinggi pada malam tersebut. Udah ada kata ruh di sini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi keutamaan malam Qadar ini lebih afdal 1000 bulan karena turunnya malaikat dan ruh. Pada malam itu, pada malam Qadar itu para malaikat ya dan ruh. Nah, di sini terjemahan dari terjemahan Depak ya, ini kurang tepat. Jadi malaikat di sini Jibril, tanazzalul malaikatu turun, para malaikat termasuk Jibril, warruhu dan ruh akbar di sini. Bukan Jibril, ada ruh yang lain. Terjemahannya kurang tepat ya. Nah, terjemahan itu nggak mesti mewakilkan para mufasir yang kita akui. Turun dengan izin Tuhan mereka untuk menentukan segala urusan. Bahwa qada qadar selama 1 tahun. Ya. Salamun yahtama tola'il fajr. Itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Nah, jadi kata-kata arruh yang berikutnya ada di surat Al-Qadar ini itu bermakna ruh al-malakul kabir yang lebih agung daripada malaikat Jibril. Itu makna ruh yang keempat. Juga terdapat di dalam surat An-Naba ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaja. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Kemenangan orang yang bertakwa. Hadaiqa wa anaba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, balasan dari Allah buat orang yang bertakwa. Apalagi balasannya wa kawaib al-turaba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman yang suci. La yasma'una fiha lagwa wa la kizaba. Di dalam kebun itu mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba. Semua itu sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Di sini ada ungkapan Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna min khitaba. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah pada hari itu, hari kiamat, hari hisab dan setelahnya. Mereka tidak dapat berbicara dengan dia tanpa izin dari Tuhannya. Dia kata hari hisab yang tidak bisa siapapun berbicara. Baru ada ungkapan arruh di sini, perhatikan. Yauma yaqumur ruhu. Apa makna ruh di sini? Wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzalur rahman wa qala suwaba. Pada hari itu ruh di sini enggak diterjemahkan ya. Arruh di sini malaikat yang lebih agung daripada Jibril ya. Wal malaikat dan malaikat yang lain yakum, mereka berdiri sopan bersaf-saf berbaris-baris. Nah, kemudian katakan la yatakallamuna illa man adzalur rahman wa qala suwaba. Mereka tidak berbicara
sepatah kata pun kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Nah, kata ruh nggak diterjemahkan di sini, tapi maknanya adalah ruh yang lebih agung daripada malaikat Jibril. Dzalikal yaumul haq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Insyaallah nanti kita akan jumpa dengan Rasulullah, jumpa dengan para ma'sumin, juga kita insya Allah jumpa dengan malaikat Jibril, malaikat yang babe, juga dengan Ruhul Kudus dan malaikat yang azam yang lebih agung lagi insyaallah. Itu makna ruh yang keempat. Makna ruh yang kelima. Makna ruh yang kelima adalah Al-Qur'an atau wahyu as-samawi. Kita lihat di surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha' innahu 'aliyyun hakim." Dan tidak layak Allah berbicara dengan seorang manusia pun kecuali dengan perantara wahyu. Ya. Di belakang tabir, ini cara-cara Allah memberikan wahyu pada Rasulullah. Ya, dengan para wahyu di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan itu malaikat Jibril. Lalu utusan itu mewahyukan kepadanya dengan isi izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Terus kita perhatikan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ada kata ruh min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu seorang ruh. Di sini kata di sini adalah Al-Qur'an, bukan seorang ruh. Terjemahnya enggak tepat, sangat disayangkan. Ya. Karena kami wahyukan pada engkau Al-Quran, wahyu dari sisi kami. Begitu. Bagaimana kami juga telah mengutus seorang ruh kepada para nabi sebelummu. Bukan mengutus ruh, tapi mewahyukan wahyu ya, dari Allah. Sebelum kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi kata ar-ruh di sini artinya wahyu Al-Quran, kalam ilahi. Ini makna ruh yang keberapa? Makna ruh yang kelima ya. Ya. Kemudian dikatakan di sini dalam tafsir Amsal bahwa makna ruh yang keenam adalah ruh manusia, ruh kita sendiri. Ya. Itu kita baca di surat As-Sajdah ada ayat 9, juga ada di surat yang lain dan ayat yang banyak sekali menjelaskan tentang ruh manusia. Itu makna ruh yang keenam. Misalnya Allah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi." Setelah Allah menciptakan manusia di dalam perut ibunya sebagai janin telah sempurna, Allah mendatangkan, Allah meniupkan, Allah mengkonekkan ruh yang sudah ada. Ya. Ini tentang ruh manusia. Artinya bahwa yang dijadikan oleh Allah secara langsung itu adalah ruh kita. Adapun fisik kita ini, jasad kita ini Allah ciptakan dengan perantara ayah ibu kita. Jadi kita lahir di sini sudah sempurna, yaitu adanya penciptaan dari Allah langsung tanpa perantara ruh kita dan penciptaan fisik kita dengan perantara kedua orang tua kita. Dengan kata lain bahwa dapat kita pahami penciptaan Allah itu ada dua cara, ada dua macam. Ada yang langsung Allah ciptakan tanpa perantara, ada yang dengan perantara. Perantara pun bermacam-macam. Nah kita baca insya Allah, kita akan bahas. Nah yang langsung Allah ciptakan tanpa perantara, Nabi Adam misalnya tanpa perantara. Kemudian para malaikat, ya apalagi misalnya matahari, misalnya rembulan, bintang-bintang, ya dan yang lainnya. Itu Allah ciptakan langsung tanpa perantara. Langsung Nabi Adam, manusia pertama. Dan makhluk yang Allah ciptakan dengan perantara dan banyak perantaranya fisik kita ini. Jadi fisik ini yang hina, yang dikatakan dalam hadis dalam riwayat yang asalnya dari sperma yang menjijikan, ya, yang nggak bisa
namanya, yang nggak disukai begitu, yang tidak mungkin laku dijual, itu fisik kita ini. Yang sekarang isinya ada darah, ada kotoran, macam-macam, itu fisik kita, ya, dengan perantara. Tapi ruh kita dan ruh siapapun sama dengan ruh Nabi, ruh Imam Maksum, ruh manusia, ruh semua. Semua ruh itu ruh malaikat, ruh jin, sama. Artinya sama di sini Allah ciptakan langsung tanpa perantara. Nah, adanya bin fulan itu bukan untuk menunjukkan ruh. Itu untuk memudahkan kita mengenal ya silsilah dan keturunan tersebut begitu. Jadi misalnya ada sebagian orang ada keturunan misalnya fulan, ada seorang keturunan Imam Maksum, yang mereka keturunan Rasulullah, mereka keturunan macam-macam. Keturunan itu adalah darah, yaitu daging dan fisik ini materi ini pakai perantara. Adapun ruh sama, ruh habaib, ruh Rasulullah, ruh Imam Maksum sama dengan ruh kita semuanya tanpa perantara. Bahkan ruh ini kita akan bahas, ruh itu tanpa kelamin. Yang ada kelamin itu adalah fisik kita ada kelamin, ruh nggak ada kelaminnya. Jadi bagaimana? Jadi pengetahuan yang baru barangkali perlu kita bahas. Makanya masalah ruh ini sangat panjang, sangat luas karena meliputi hakikat diri kita yang sangat dalam sekali. Tentang manusia yang luar biasa. Nah, kalau manusia dikatakan nggak ada kelaminnya bagaimana? Nanti di surga bagaimana? Di neraka bagaimana? Di surga bagaimana kita menikmati kalau nggak ada kelamin? Itu bagaimana? Ini ada pembahasan yang perlu kita bahas pada kajian-kajian berikutnya insya Allah. Jadi singkatnya bahwa fisik kita ini Allah ciptakan pakai perantara. Dengan perantara kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Ada sperma dan setelah yang bergabung, maka kemudian terbentuklah janin. Setelah sekian bulan, setelah sempurna, ada bentuk tangan, ada bentuk kepala, mata sudah ada semua lengkap. Wadafahtu fihi birruhi, kata Allah, aku tiupkan ruh ke dalam janin itu, dikonekkan gitu, disambung. Ruh sudah ada sebelumnya, tinggal dikonekkan. Di sini pun ada pendapat ulama yang berbeda, di antara sama ulama Syiah sendiri. Perlu kita bahas insya Allah. Juga di ayat yang lain, surat Al-Hijr ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faqalahu sajidin. Ya, ketika aku ciptakan fisiknya itu sebagai janin dalam perut ibu telah sempurna, maka aku tiupkan ruh ke dalam janin itu. Bahkan tiup menipu kan, tiup artinya dikonekkan, disambung. Jadi ruh yang sudah ada disambung dengan fisik atau janin yang dalam perut ibu sampai dia lahir. Itu maksud wanafaktu. Ya. Dan di samping fisik kita ini sebagai perantara, ternyata kita pun mampu menciptakan sesuatu, fisik sesuatu, nanti Allah yang menurunkan ruhnya. Maka semua orang juga bisa. Misalnya ini meja ya, ini meja. Ketika seseorang telah sempurna buat meja, sudah rapi, ada kakinya, sudah lengkap, Allah kasih ruh meja. Meja ada ruhnya. Tapi siapa yang buat meja? Fisiknya meja, ya kita. Ruhnya dari Allah. Orang membuat rumah, siapa yang buat rumah? Ya kita manusia, bisa rame-rame, insinyur. Setelah rumah jadi lengkap, Allah berikan ruh rumah itu. Masjid, masjid apa lagi? Kita bahas masjid saja sangat panjang ini. Ruh masjid apa lagi? Masjid setelah Allah ciptakan, setelah manusia membuat masjid, ada tanah, ada yang mewakafkan, ada pintu lengkap semuanya. Ya, jadi Allah tiupkan ruhnya. Allah konekkan ruh ke masjid tersebut, nyambung. Jadi masjid ada ruhnya. Di hadis-hadis kita baca, ibu-ibu, ternyata ruh masjid itu luar biasa. Karena masjid yang dengan ruhnya sangat agung itu mampu memahami dan mengetahui orang-orang yang sholat. Yang sholatnya benar, sholatnya enggak benar, yang munafik, yang macam-macam. Paham masjid. Jadi yang sholat dari mulai masjid diciptakan sampai nanti hari kiamat, berapa juta orang yang sholat. Ruh paham, ruh mengerti, ruh hafal, ruh ingat. Nanti akan menjadi saksi dari kiamat itu. Luar biasa. Karena menjadi saksi itu enggak mudah. Kalau ibu jadi saksi suatu peristiwa, kecelakaan misalnya, pembunuhan. Pertama harus hafal, melihat betul kejadian itu. Harus kuat ingatan. Karena jadi saksi nanti ketika ada sidang pengadilan. Kapan? Mungkin sebulan lagi. 2 bulan lagi itu dijaga baik-baik. Lah ini masjid, kata Rasulullah, jadi saksi nanti dari kiamat bagi orang yang masuk ke dalamnya yang sholat. Sholatnya benar, sholatnya benar, yang berwilayah, tahu, yang munafik, yang kafir, masjid tahu. Jadi saksi. Ruh masjid sangat agung. Ini bahasan sangat dalam dan panjang. Kita nggak paham.
Tidak cukup di situ saja, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu masuk ke masjid, sebelum duduk, lakukan sholat tahiyatul masjid. Apa tahiyat? Penghormatan. At-tahiyat wassalam, penghormatan. Tahiyatul masjid ini sholat untuk menghormati masjid. Luar biasa. Saya bertanya, ibu kalau disuruh menghormati suami apa dengan cara sholat? Nggak ada. Tidak seorang pun diperintahkan untuk menghormati orang lain sekalipun suami atau presiden atau raja dengan cara sholat. Tidak ada. Hormat paling angkat tangan, hormat bendera, tentara, hormat begitu. Atau dengan salaman, atau dengan tunduk, atau dengan cara yang lain. Itu penghormatan. Perhatikan. Nabi menyuruh kita menghormati masjid dengan sholat di dalamnya. Kurang apa lagi? Cuma kitanya tidak paham ruh masjid begitu agung. Jadi singkatnya, masjid kita ciptakan. Ya fisiknya kita ciptakan. Tapi ruhnya dari Allah dan sangat agung yang luar biasa dari saksi dan kiamat. Ya. Bahkan baju ini ada ruhnya. Lah ibu ambil bahannya, ambil benang, jahit baju. Jadi sebuah baju dia ada ruhnya. Ada hadis mengatakan dan ulama juga menjelaskan dalam kajian akhlak, kalau kamu pakai baju baru, katakan pada bajumu, wahai baju, kamu saya pakai. Tapi jangan sampai kamu membuat saya sombong. Begitu. Di pakaian itu membuat kita sombong. Bahkan membuat orang rendah. Buktikan saja. Ketika ibu keluar rumah pakai pakaian biasa, pakaian dapur, pakaian ini biasa saja. Kalau ibu keluar rumah pakai pakaian yang baru, misalnya, pakai pakaian yang bagus, pakaian untuk kondangan, untuk resepsi misalnya. Apalagi dengan ditambah mobilnya yang mewah. Lain perasaannya. Orang bisa jadi sombong karena pakaian, karena mobil, karena yang lainnya. Itu. Hanya itu kita katakan pada sesuatu, pada pakaian kita, pada motor kita, pada mobil kita, yang kita anggap mewah itu, ya tolong kamu jangan jadikan aku ini sombong dengan bakat kamu, dengan sebab kamu. Itu. Padahal itu kita yang menciptakan. Pakaian yang kita yang menciptakan. Tapi ruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ada ruh. Juga ada ayat yang lain menjelaskan tentang bahwa jika satu itu bertasbih, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihum. Semua bertasbih. Dan juga bahasan ikhtilaf ulama tentang tasbihnya segala sesuatu. Jadi masalah ruh ini sangat pelik, sangat dalam. Jangankan ruh kita, ya, ruh meja, ruhnya rumah, ruh masjid, apalagi ruh Ka'bah, apa Masjidil Haram. Wah, luar biasa, sangat agung, ya. Sangat sulit memahami apalagi ruhnya Imam Maksum, apalagi Rasulullah. Ini bahasan yang tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat kita bahas masalah ini tentang keagungan dan ruh. Jadi singkat kata Bu, ketika kita menceritakan sesuatu itu, ya, nggak mesti semuanya. Sesuatu yang sempurna itu ada ruhnya. Ya, kita membuat seperti pakaian, celana, baju, apa saja kalau sempurna itu ada ruhnya dan jadi saksi ruh itu. Pakaian dalam hadis dikatakan kalau sudah kotor kita cuci lagi, kita gosok bagus lagi, itu ruhnya semangat lagi dan jadi saksi nanti di hari kiamat siapa yang pakai, kenapa dipakai, untuk apa, mau kemana, ada saksi begitu. Mobil juga saksi, semua jadi saksi dan semua ada ruhnya. Batu saja batu, Hajar Aswad kurang agung bagaimana? Ya, kata Rasulullah, kalau kamu tawaf keliling Ka'bah itu sampai di Hajar Aswad, datanglah hampir Hajar Aswad, dikecup. Coba, luar biasa. Menghormati Hajar Aswad dengan mengecupnya. Bukan saja dengan keimanan, ya dengan pengertian, dengan memahami ruh ini, begitu. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu nggak bisa mengucap Hajar Aswad karena penuhnya banyaknya orang yang tawaf, ya angkat tangan. Istilah namanya angkat tangan, itu begitu. Itu namanya istilah Bu. Ya. Itu menghormati batu. Batu kita hormati. Kenapa? Apa karena batunya? Bukan, karena ruhnya. Kita pakai akik misalnya. Ya. Akik Yamani yang lebih agung dibanding akik apapun. Ya. Itu ada ruhnya, sehingga dia akan melipat gandakan pahala untuk beribadah sholat. Dapat menyelamatkan, malah jadi hiris, ya, jadi saksi, bahkan membantu kabulnya doa batu itu. Bukan karena batunya, karena ruhnya. Itu luar biasa, ruh batu. Tapi berarti hakikatnya mana enggak semua batu itu punya keistimewaan. Kenapa begitu? Ini semua ada pembahasannya, ada falsafahnya tentang ruh benda,
tentang ruh yang lainnya. Nanti ruh malaikat bagaimana? Mereka punya ruh nggak? Punya ruh. Jin ada ruhnya nggak? Jin ada ruh. Ya, matahari ada ruh. Semua ada ruhnya. Tidak ada yang tidak ada ruhnya. Tapi kita mengenal ruh kita, ya ini sudah sangat luar biasa, yang sangat sulit. Bagi mengenal yang lain. Tapi dengan mengenal ruh kita, ya kita akan mengenal ruh yang lain. Dengan mengenal ruh kita akan mudah mengenal Allah. Jalan mengenal Allah yang paling tepat, paling selamat dengan mengenal ruh kita, mengenal nafs kita. Karena kata Imam Malik, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu ada penjelasan, ada 12 macam penafsiran tentang hadis ini dari Imam Malik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenapa arafa bukan alima? Kenapa rabbahu? Kenapa bukan misalnya Allah, arafa Allah atau misalnya apa khaliq? Kenapa? Itu ada 12 penafsiran yang sangat dalam. Kalau misalnya ibu buka YouTube tentang man arafa nafsa itu ada banyak pendapat para ulama. Dari ulama hadis sunnah macam-macam. Ya. Ada yang bagus membahasnya, ada yang asal jawab. Itu karena sulitnya masalah an-nafs, masalah ruh. Apa beda antara ar-ruh dengan an-nafs, dengan al-akal, dengan yang lain? Kita punya akal. Apakah akal kita ini adalah ruh kita atau akal kita merupakan di luar ruh kita? Bagaimana sambung? Apakah kita bisa berpisah dengan akal kita? Apa itu akal? Pembahasan yang sangat luas. Karena itu bahasan tentang ruh ini bahasan yang tidak akan selesai sampai akhir hayat kita. Sangat panjang sekali. Ya. Kita di sini baru membahas tentang masalah makna ar-ruh, yaitu ada 6 makna. Yang terakhir adalah ruh manusia. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, ya, dan pada sebagian ayat yang lainnya bahwa kata ar-ruh itu diidofakan, ada ruhana, ada ruhi, ruhku kata Allah, ruhana, ruh kami kata Allah, ya, atau digantikan dengan domir yang kembali kepada Allah, ruhana, wa nafakhtu fihi min ruhi, ruhku kata Allah, ruhku, apa kalau punya ruh? Apa maksudnya? Yaitu dengan ungkapan ruhi atau ruhahu atau ruhana. Idopa atau penggandengan seperti itu dinamakan dengan idopa tasyrifiyah, yaitu untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan makhluk ruh tersebut. Jadi ruh itu saking agungnya, saking sakralnya dan sucinya, ruh tidak mungkin tidak dikemas. Nah, mungkin nggak dibungkus. Ruh dibungkus dengan ini ada badan barzakhi. Badan kita ini badan materi, ada badan lain kita memiliki badan barzakhi yang kita bentuk dalam amal dengan amal perbuatan kita. Artinya saking agung, mulia, dan sakralnya ruh tersebut, maka Allah menggandengkan dengan dhamir yang kembali kepada zat Allah itu sendiri. Ya. Dan mazhar atau manifestasi ilahi itu lebih dekat kepada ruh dibandingkan kepada makhluk yang lainnya. Jadi kita mengenal dalam irfan, dalam akhlak ada mazahir. Ada manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, manifestasi Allah kepada makhluknya paling dekat lewat ruh kita. Kita memandang alam semesta, ingat Allah. Kita memandang keindahan, kenikmatan, ingat Allah. Tapi kenapa kita nggak melihat ruh kita yang lebih dekat? Tadi dalam manifestasi Allah yang paling dekat, paling agung, paling mulia. Gitu. Bahkan dapat dikatakan bahwa mazhar ilahi itu tidak mungkin nampak pada materi seperti jasad, badan, atau fisik kita. Ya. Nanti kita akan bicara bahwa penciptaan materi dengan ruh itu jauh berbeda. Ini masih banyak insya Allah pada kajian yang akan datang, ya sudah hampir 1 jam. Jadi saya katakan bahwa masa lalu sangat dalam sekali, dan antara ulama Syiah itu sendiri sampai hari ini masih ada ikhtilaf yang belum bisa dipecahkan terkait masalah ma'ad dan kajian alam akhirat. Saking peliknya, saking sulitnya. Ini masalah ruh, masalah an-nafs, kajian seumur hidup sampai kita meninggal dunia. Dan kalau kita mengenal ruh kita, nanti yang timnya akan datang ketenangan, kebahagiaan, bahagia terus, tenang terus, akan sabar dan seterusnya. Karena yang jumpa dengan kita jumpa di alam mimpi misalnya, atau jumpa setelah kematian, yang jumpa ruh kita, ya bukan fisik kita. Kita meninggal, fisik kita dipendam dalam kubur bisa hancur, akan ruh kita ke alam barja, alam non materi. Itulah yang berjumpa dengan Nabi, dengan Imam Husain, dengan keluarganya dan seterusnya. Ruh kita bukan fisik kita. Buktinya kalau kita membaca Al-Fatihah, ila ruhi, bukan ila badani, bukan ila jasadi, tapi ila ruhi, ila ruhi. Sebuti ruh sebagai
makhluk yang sangat agung dan yang kekal abadi di surga atau di neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Insya Allah kita termasuk yang fariqun fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya yang barangkali berusaha mensederhanakan bahasan, dan jika ada waktu nanti kita akan sambung dengan bahasan yang lain insya Allah. Mungkin ada pertanyaan dan mungkin bisa saya jawab, yang bisa saya akan katakan jadi bisa menjawabnya ya. Nah, silakan Ibu pada host, saya persilakan. Terima kasih Ustadz, Masya Allah kajiannya. Dulu saya taunya tuh ruh itu ya ruh cuma satu kita. Ternyata banyak sekali Ustadz ya ruh, dan banyak sekali yang memang kita tuh tidak tahu gitu. Dan terutama khususnya saya belum tahu banyak tentang ruh. Dan ternyata Masya Allah dari surat Al-Qadar itu aja Masya Allah ruhnya itu malakul kabir itu ya Allah. Jadi makanya kenapa kita harus baca surat Al-Qadar itu ya berapa kali gitu ya Ustadz ya. Iya. Langsung saja ibu-ibu bapak-bapak jika memang ada pertanyaan bisa langsung dinyalakan mic-nya, silahkan. Assalamualaikum Bu Ira Malik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Ira. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Afwan. Silakan Ibu. Ustadz, ya seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ternyata ruh tuh ya seperti Mbak Ira bilang hanya satu selama ini. Apalagi kita taunya unsur manusia tuh hanya fisik dan jiwa. Begitu Ustadz selama ini. Jadi antara jiwa dan ruh tuh kita memang jarang gitu ini kan, tapi masih bingung gitu antara jiwa dan ruh. Nah, saya pernah membaca dalam Al-Qur'an itu pasangannya jiwa itu ruh. Nah, itu mungkin tadi Ustadz belum tidak saya dapatkan. Bagaimana Ustadz? Jadi susunan manusia itu terdiri dari fisik, ya biasa kan yang fisik, lahir dan batin gitu. Nah, jadi selama ini fisik, jiwa. Nah, itu ruh. Jadi apa tiga gitu, ada unsur tiga atau jiwa itu pasangan ruh. Ya, Afwan Ustaz, syukron sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Secara singkat bahwa manusia itu juga selain manusia, ya meja misalnya, benda yang kita lihat, malaikat, jin, dan yang lainnya, itu hanya tersusun dari dua unsur. Namanya unsur rohani yang asli, yang hakiki, unsur jasmani. Ya. Dan unsur rohani ini nanti ada anggota-anggotanya. Ya, ruh ada anggotanya, rohani. Unsur jasmani, jasad atau fisik atau badan juga ada anggotanya. Kalau anggota badan kita kenal, ada kepala, ada badan, tangan, kaki, ini anggota badan. Jadi hanya ada dua unsur kita ini, yaitu jasad atau fisik atau badan. Atau disebut di filsafat namanya badan unsuri. Itu sama saja, cuma beda nama saja. Fisik, adik fisik atau badan atau jasad, ada badan unsuri atau materi, ini sama, ini badan kita ini. Yang kedua unsur rohani, ruh kita. Ar-ruh itu bahasa Arab. Tadi maknanya sudah saya jelaskan, ada makna ar-ruh itu. Ya. Kalau kita terjemahkan, ya karena di bahasa Arab ar-ruh bisa maknanya jiwa, bisa maknanya sukma, bisa maknanya nyawa. Kalau mungkin bahasa Persianya John, mungkin bahasa Inggrisnya spirit atau yang lainnya. Itu terjemahan semuanya, Bu. Pada intinya ya ruh itu satu. Baik terjemahnya jiwa atau sukma atau apalah, ya ruh itu. Jadi hanya dua unsur itu, bukan tiga unsur. Cuma terjemahannya, ungkapannya ketika lain bahasa, lain terjemahan, lain ungkapan. Jadi adanya ungkapan yang lain itu karena lain bahasa bukan berarti keterbilangan ruh, bukan. Itu hanya terjemahan saja. Nanti ada kata an-nafs, ada kata al-akal, itu dia juga cuma lihat dari sisi mananya, dari dimensi mana yang dilihat dan dibahas. Nah, pada intinya kita ini ada dua unsur rohani, ruh kita itu, dan nanti ada anggota-anggotanya, dan unsur jasmani dan anggota yang kita paham itu. Itu jawabannya Bu, insya Allah secara singkat. Oke ya, insya Allah. Syukran Ustaz.
Afwan. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan langsung dinyalakan mic-nya. Saya Mbak Ira. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa fisik itu, raga itu nanti di alam barzah akan terbentuk dari sikap kita, akhlak kita di dunia. Benar ya Ustadz? Bisa tolong lebih dijelasin lagi Ustadz? Iya, tadi saya katakan bahwa saking agungnya, sakral dan sucinya ruh itu tidak mungkin tidak dikemas, tidak dibungkus begitu. Dan di antara ini bahasa sederhana, bahasa untuk memudahkan saja. Sehingga ruh itu di dunia ini, di alam materi ini tidak bisa beraktivitas melainkan dengan perantara jasad ini dengan fisik ini. Gitu. Itu satu hal. Yang kedua bahwa ada ruh yang lain yang nanti akan menemani atau membungkus ruh kita yang asli itu. Atau dengan lain di halat dikatakan disebut tajassudul a'mal. Artinya amal ibadah kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita semuanya itu akan membentuk sesuatu yang nabaskan di situ. Ya. Di antara yang dibentuk oleh amal perbuatan kita adalah jasad atau fisik atau badan barzakhi. Ya. Sehingga nanti kita di alam barzah akan melihat dengan jelas diri kita juga orang lain. Adapun sekarang karena kita banyak dosa, hati kita tertutup, kita tidak bisa melihat hakikat diri kita yang kita ciptakan dengan amal perbuatan kita. Tapi para wali tertentu, para imam ma'asum misalnya, atau seperti Imam Khomeini, Syekh Beja, Terhabar, mereka sudah sangat jelas bisa melihat badan barzakhi seseorang. Satu contoh misalnya, Quran menjelaskan ketika seseorang menggibah orang lain, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di sini Quran menjelaskan bahwa juga hadis sangat banyak, seseorang yang sedang menggibah itu hakikat dirinya, hakikat ruhnya dan batinnya, dia sedang memakan daging bangkai saudara sendiri. Ulama mengatakan itu perumpamaan, sebagian mengatakan. Tapi ulama Ahlul Bait mengatakan tidak, itu hakikat. Sesungguhnya cuma mata batin kita nggak melihat, kita hanya melihat materi saja, fisik saja, batin kita nggak melihat. Hakikatnya orang menggibah, dia sedang makan daging bangkai saudaranya. Itu namanya badan barzakhi. Ada orang tertentu misalnya berbuat kejahatan seperti misalnya dia korupsi atau mungkin lagi emosi atau segala macam lah. Itu badan barzakhinya ada bentuk ular, ada yang bentuk harimau, ada bentuk macam-macam. Bahkan terkadang badan barzakhinya bentuk kayak hewan gabungan. Itu bisa Ibu dapat dalam pembahasan Arba'una Hadisan Imam Khomeini, 40 hadis Imam Khomeini pada kajian masalah ghibah. Imam mengatakan terkadang seorang itu karena begitu buruknya amal perbuatannya sehingga badan barzakhinya dalam bentuk hewan yang bermacam-macam. Mungkin kepalanya harimau, mungkin ekornya ular, mungkin apa begitu, macam-macam gabungan. Itu namanya badan barzakhi. Nah, badan barzakhi itu bisa berubah. Kalau kita tobat, ya kita jadi badan yang baik, bersinar dan seterusnya. Nah, badan materi ini kita kalau kita berpisah, kita meninggal, itu dipendam dalam kubur. Selesai sudah. Yang dibawa adalah ruh kita dengan badan barzakhi itu. Karena ruh tidak mungkin tidak dibungkus, nggak mungkin nggak dikemas, pasti dengan badannya. Nah, kalau setelah meninggal ke alam barzah, alam kubur, itu dengan badan barzakhi. Badan yang kita bentuk dengan amal ibadah kita, bukan dengan badan ini. Itu maksud badan barzakhi yang bentuknya bisa macam-macam. Dan bahkan kalau kita baca kisah tentang ilmu akhlak yang lainnya, macam-macam ceritanya. Misalnya ada seorang ulama, ya dia ingin tahu kondisi masyarakat di sekitarnya tentang amal ibadah mereka yang mereka lakukan. Kayak bentuk apa mereka? Ya mohon pada Allah, ya Allah tampakkanlah, bukalah, jadi singkatlah tabirku ini.
Alam ke alam mukasyafah, ke alam syuhudi. Untuk melihat hakikat mereka yang ada di jalan-jalan. Allah kabulkan doa orang ini. Dia berdoa, Allah kabulkan. Disuruh keluar. Keluar, dilihat di semua jalan raya itu tidak ada manusia. Yang ada harimau, ada keledai, ada ular, ada macam-macam bentuk binatang. Artinya manusia ya dengan wataknya yang bermacam-macam, semua punya watak binatang, sehingga badan berjahinya yang ditampakkan oleh ulama itu badan berjahi yang bentuk binatang yang bermacam-macam. Itu namanya badan berjahi yang dibentuk oleh amal ibadah seseorang. Nanti badan berjahi juga ada yang kita bentuk berupa makanan, berupa pohon. Misalnya tasbih katakanlah. Setiap baca tasbih itu membentuk pohon-pohon yang indah di surga. Kata sahabat Rasulullah, ya Rasulullah nanti kita punya kebun penuh dengan pohon. Iya, tapi kalau kalian tidak membakarnya, gitu. Dibakar dengan apa ya? Dengan ria, dengan macam-macam. Jadi amal kita ini membentuk bidadari, bidadara, membentuk dari kita, membentuk macam-macam. Hanya surga itu kita penuhi dengan amal ibadah kita, nanti bentuknya akan kita lihat di alam surga. Itu amal ibadah kita yang kita ciptakan. Itu barangkali jawaban yang bisa saya berikan. Syukran Ustadz. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan langsung saja dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum Bu Ira. Ya, bagus, silahkan. Punten mau nanya nih. Ustadz Marzuki, salam sehat Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz bisa dibalas oleh Allah. Saya ada sedikit pertanyaan Ustadz yang kontradiktif. Seperti Ustadz katakan tadi tidak layak Allah bicara langsung kepada manusia. Bagaimana dengan hadis qudsi Ustadz? Kedua, penciptaan ruh Isa yang disebutkan oleh malaikat Jibril itu ruhnya yang kabir atau yang ruh Jibril atau ruh yang mana ya Ustaz? Ketiga, masjid itu punya ruh. Jadi manusia itu bisa menciptakan ruh atau menciptakan aura atau menciptakan apa gitu Ustaz. Sehingga memang kalau kita lihat ada suatu masjid yang tidak memiliki aura ya. Kalau kita bisa, mungkin Ibu Bapak bisa merasakan ya kalau masjid ini sering didatangi dan dibacakan di dalam masjidnya itu tampak bersinar. Sedangkan yang tidak dibacakan memang gelap itu Ustaz. Jadi memang apakah memang manusia itu bisa mengkondisikan ruh atau tetap aja ruh masjid itu ruh Allah yang menurunkan ruh ke masjid itu atau manusia yang menciptakan. Terima kasih Ustaz. Kalau kita mengkaji ilmu Al-Qur'an terkait masalah wahyu dari Allah, di sana dijelaskan bahwa Allah itu menurunkan wahyunya kepada Rasulullah dengan beberapa cara. Quran juga menjelaskan ada ungkapan min wara hijab atau mengutus malaikat, itu cara-cara Allah memberikan wahyunya kepada Rasulullah. Artinya tidak mungkin Allah yang ghaibul ghuyub, yang maha gaib itu seperti materi ya, kayak kita bicara langsung itu tidak mungkin terjadi ya. Setiap wahyu pakai perantara. Bahkan kepada Nabi Musa pun di Gunung Tur Sini itu Allah memberikan wahyu lewat pohon begitu. Kenapa begitu? Ini ada rahasia tersendiri. Karena itu Allah mewahyukan atau memberikan wahyu kepada Rasulullah dengan beberapa cara. Ya, ada yang dengan cara turunnya Jibril, terkadang langsung Jibril itu turun, terkadang Jibril menyerupai atau bertamassul dengan seorang laki-laki, itu pun cara menurunkan wahyu ya. Ada yang mimbar hijab, di belakang hijab, artinya langsung Nabi itu paham. Misalnya katakanlah mungkin contoh yang paling sederhana, kan di bawah wahyu itu adalah ilmu pengetahuan. Ketika kita mendapat ilmu itu, kita merasa kita telah tahu, kita telah kedatangan sesuatu yang membuat kita paham, kita tahu. Nah, kita tahu, kita datang ilmu, kita mengetahui, itu dari mana? Dari Allah. Gimana caranya? Ya kita nggak punya, datang, kita langsung paham. Itu bagian terkecil, ya, bagian terendah dari wahyu yang namanya ilmu. Nanti ada lagi namanya inspirasi. Itu semua dari Allah. Dari mana? Bukan dari Allah. Semua dari Allah. Namanya berbeda-beda. Itu caranya kita nggak tahu bagaimana, kemudian kita paham. Nah, di antara wahyu yang turun pada Rasulullah juga begitu. Ya, langsung Nabi paham tentang wahyu yang Allah sampaikan
kepadanya, begitu. Itu barangkali yang pertama. Adapun masalah hadis qudsi, ya, itu hanya untuk membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Gimana bedanya? Kalau hadis qudsi itu, ya, isinya, intinya dari Allah, tapi redaksinya, kalimatnya itu dari Nabi sendiri. Tapi kalau Al-Quran, baik isinya, intinya, maknanya, kandungannya, maupun kalimatnya, redaksinya dari Allah, kedua-duanya. Begitu. Secara inti, semua dari Allah. Cuma kemasannya atau bajunya itu, ya kalau Al-Quran, bajunya dari Allah, hadis qudsi bajunya dari Nabi Muhammad sendiri. Itu bedanya. Ya, semua dari Allah juga. Begitu. Adapun cara menyampaikan hadis ini bagaimana? Itu pun tadi juga pas dari itu. Bisa jadi min wara hijab atau mungkin Jibril datang mengantar seperti itu. Tapi bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran menjadi kitab suci karena dia lafaznya, bungkusnya itu juga maknanya atau isinya wahyunya dari Allah. Hadis qudsi tidak. Lafaznya, bungkusnya, bajunya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Yang kedua tentang Ruhul Kudus Nabi Isa, ya. Ya. Ya, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah terkait Ruhul Kudus itu ada di kitab Ushul Kafi bahwa seluruh para nabi, seluruh rasul itu dan seluruh para muslimin itu ditopang, dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Jadi bukan Nabi Isa saja, semua nabi, semua rasul dan juga Imam Ma'sum dikuatkan, ditopang dengan Ruhul Kudus gitu. Bahkan ada malaikat yang bisa lebih agung daripada malaikat Jibril. Itu khusus mereka, ada hadisnya. Adapun yang di bawahnya, ya, kita ini insya Allah malaikat yang mendampingi kita. Maka hadis menjelaskan setiap manusia itu tidak mungkin kosong dari pendamping, pasti ada pendampingnya. Dan orang-orang yang beriman yang mendampingi malaikat, ya, ada hadis menjelaskan ketika makanan dihidangkan kepada kita, tidak siap mau dimakan, mau disantap, yang menemani kita malaikat. Nah, ketika kita makan baca Bismillahirrahmanirrahim, kata malaikat, wahai setan-setan nyingkir kalian. Ini yang makan baca Bismillah. Jangan ikut campur di sini. Malaikat penuh kita karena kita baca Bismillah. Ada malaikatnya. Tapi kalau yang makan nggak baca Bismillah, orang munafik, orang musyrik atau siapalah, kata malaikat, wahai setan, silakan kamu ikut campur di situ. Ini yang makan nggak baca Bismillah. Malaikat menyingkir. Di pada dasarnya yang menyantik itu malaikat dulu, setan belakangan. Jadi kalau kita berbuat jahat, hati kita buruk apa, malaikat mundur. Ya, setan yang datang pada kita. Nah, itu kalau kita orang beriman, malaikat yang selalu menemani kita. Ada malaikat menemani anak kecil, ada macam-macam. Quran juga menjelaskan. Nah, tapi yang menemani Rasulullah, para rasul, para nabi, para muslim itu banyak ruh, di antaranya adalah Ruhul Kudus itu. Itu yang kedua barangkali secara singkat. Yang ketiga tentang masjid, ya. Masjid juga bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Ya, kalau secara fisik mungkin ya kita nggak bisa lihat keindahan, keagungan ruh dari fisiknya, nggak bisa. Ya. Bisa jadi secara fisik masjid itu bagus, indah, bertingkat, ada AC-nya luar biasa. Misalnya katakanlah marmer macam-macam secara fisik. Tapi bisa jadi secara ruhi dia merusak. Kan itu ada masjid Dirar. Masjid Dirar di zaman Nabi dibangun oleh kaum munafikin. Untuk mengadu domba antara kaum munafiki, antara orang beriman. Kaum munafikin membangun, ada di Al-Quran. Misalnya tentang Masjid Dirar. La masjidun ussisa ala taqwa dan seterusnya, itu menyinggung masalah Masjid Dirar. Nah, Masjid Dirar dibangun oleh kaum munafikin, datang karena mereka akan mengundang Rasulullah, Rasulullah siap datang karena masjid sudah dibangun. Turunnya wahyu kata Allah untuk menghancurkan dan membakar habis masjid itu, tapi diratakan. Ternyata Masjid Dirar. Nah, jadi Masjid Dirar nggak melihat dari fisiknya, dari ruhaniyahnya itu, ya pengaruh yang buruk atau tujuan yang buruk. Jadi aura masjid itu bermacam-macam, tergantung yang membangun. Tanahnya tanah mencuri atau tidak, apakah tanah wakaf, dari siapa, bahan bangunnya dari mana, ada nasi enggak, itu macam-macam. Itu mempengaruhi ruhnya gitu. Itu bagaimana? Seperti ruh juga, ruh seseorang dalam janin ibu. Tergantung ibu dan bapaknya.
Kalau ibu bapak ini dia sholat tahajud, makanannya bagus, bersih, halal, fisiknya bagus, ruhnya juga bagus, dia jadi pintar, jadi cerdas, macam-macam. Kalau orang tuanya makanya hasil korupsi, hasil mencuri, makanya misalnya yang merusak fisiknya, nanti yang lahir fisiknya cacat atau nggak sehat, ruhnya pun punya sifat yang buruk. Misalnya hasil zina, naudzubillah. Secara fisik mungkin bagus, cantik, tapi karena ruhnya dari buatan orang tuanya di hasil zina, ruhnya kan berbeda. Itu bahasanya sangat pelik dan panjang dan agak sulit untuk kita pahami. Ala kulli hal, ruh itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat, bergradasi, auranya pun bisa berbeda, ya, dan nggak bisa dilihat dari fisiknya seperti manusia itu. Manusia kalau misalnya dihafal Quran, pakai jubah, pakai sorban, fasih bahasa Arab, berarti ruhnya ahli surga. Berarti ruhnya dia dekat Rasulullah. Enggak mesti. Enggak begitu. Bisa jadi orang yang dia kerjanya ngojek, ya, pakaiannya sederhana, makannya tahu tempe, rumahnya ngontrak, dia berwilayah, itu yang luar biasa ruhnya itu, kita nggak tahu. Jangan melihat fisiknya atau bangunannya. Lihatlah ruhnya, itu sangat sulit. Tapi kita perhatikan ruh kita sendiri insya Allah. Itu barangkali yang bisa saya berikan jawaban ala kadarnya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, Pak Agus sudah paham ya, Pak Agus ya? Ya, insya Allah. Insya Allah Ya, paham, Mbak. Ya, insya Allah. Ya, Ustadz. Jadi saya sedikit ini ingin menambahkan. Jadi ruh itu ya, Ustadz, yang membuat keimanan kita itu juga bagaimana kitanya gitu. Jadi ruh gitu, Ustadz ya. Kita kan ruh ini kan yang selalu mengarahkan kita ke arah yang baik-baik gitu, Ustadz kan. Jadi yang seperti tadi Ustadz jelaskan itu, jadi kita juga ya Ustadz yang menjadikan kita mau seperti apa nantinya itu kita bisa kita bisa memanage ruh ini gitu ya Ustadz ya, jadinya ya. Iya, ada pembahasan lebih jauh lagi bahwa yang membersihkan, yang memperindah, yang memperbagus atau mengotori atau merusak ruh kita itu bukan ruh kita, ada yang lain namanya akal. Akal punya peranan penting membersihkan ruh kita jadi murni, jadi suci, jadi bersinar, jadi indah. Atau akal kita yang condong pada hawa nafsu, pada daya hayal yang mengotorinya. Karena itu ruh kita itu betul-betul ditopang oleh Allah dengan topangan yang sangat banyak. Ada nabi, ada rasul, ada imam ma'sum, ada ulama, ada kitab suci. Di samping itu, ini kan namanya hujah luar, hujah zahirah. Ada hujah batin buat ruh kita. Apa? Akal kita. Akal juga punya prajurit. Di bawah akal, nanti akal punya prajurit lagi. Apa? Ada kekuatan syahwat, kekuatan ghadab emosional, kekuatan hayal. Di bawah akal ada namanya fitrah. Jadi banyak sekali. Pembahasan ini sangat luas dan panjang. Apa hubungan akal dengan ruh? Apa hubungan akal dengan fitrah? Hubungan akal dengan kekuatan ghadabiyah, murka, kekuatan syahwat, yang lain ini bagaimana gitu. Jadi, nah pembahasan tentang akal itu saya sudah share di YouTube saya ada 6 share ya. Secara singkat tentang akal. Ibu bisa lihat di Ahmara TV masalah akal itu. Waktu saya kemarin ke rumah mertua selama tinggal di sana ada kesempatan di pinggir sawah ya di saung saya merekam tentang akal 5 menit 7 menit itu alhamdulillah. Ibu bisa lihat tentang peranan akal walaupun masih sangat singkat dan sedikit. Jadi ada akal yang membimbing ruh kita itu, bukan ruh kita sendiri. Itu Bu ya. Ya Ustadz, Masya Allah. Berarti masih banyak ya Ustadz yang saya belum pahami Ustadz ya. Dan masih banyak sekali pembahasan-pembahasan ya. Tidak cukup juga kalau misalnya kita akan ada 3 kali pertemuan. Kira-kira kebetulan ini kan kita akan bikin dengan tema ruh ini kan 3 kali pertemuan ya Ustadz. Ya ini Bapak. Kalau pembahasan tentang ruhani saya katakan itu pembahasan kalau ingin betul-betul mendalam dan membersihkannya itu pembahasan seumur hidup Bu, seumur hidup bukan 3-4 kali, insya Allah.
Iya Ustadz. Nanti insya Allah Ustadz ya, mungkin sedikit-sedikit kita bisa mendengar penjelasan dari Ustadz di kajian yang kedua atau ketiga nanti ya. Insya Allah kita kan juga masih awam sekali Ustadz mengenai ruh ini. Ya. Ya Ustadz, barangkali ada lagi Bapak atau Ibu yang mau bertanya bisa langsung menyalakan mic-nya. Saya boleh Ya, bertanya Mbak Ira? boleh Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara masalah ruh, kita tahu bahwasanya manusia hidup itu kan badan sama ruhnya masih bersatu, Ustaz. Ya kan? Begitu ruhnya itu keluar dari badan kita dikubur, ruhnya lari ke alam barzah. Nah, sekarang saya tanyakan gini, Ustaz. Kita selama badan dan roh itu bersatu, tentunya kan kita di dunia ini kan bersilaturahmi, berhubungan satu dengan yang lain, berhubungan dengan orang baik, berhubungan dengan orang yang nggak baik, macam-macam, Ustaz. Nah, sekarang kalau ruhnya itu udah berpisah, Ustaz, ya kan? Apakah ruh-ruh itu juga dipisahkan di sana antara ruh yang baik dan ruh yang tidak baik, ya kan? Dan apakah ruh itu bisa berkomunikasi antara satu dengan satu yang lain, Ustaz? Satu. Lalu kedua juga mengenai masalah tadi Ustaz mengatakan bahwasanya ruh itu macam-macam, bisa di meja, bisa di pohonan, di macam-macam semua, Ustaz. Nah, itu kan dimensi berbeda dengan manusia. Sekarang apakah juga ruh pohon itu juga itu bisa berkomunikasi antara mereka semua, Ustaz? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Secara singkat sudah pasti bahwa kita di alam barzah yang sifatnya ruhani, alam ruh di sana itu pasti dikumpulkan yang baik dengan yang baik. Kita insya Allah orang yang baik, yang beriman, beriman pasti yakin kita kumpul dengan Rasulullah, dengan ahlu bait beliau dan keluarga beliau. Dan bahkan di alam barzah itu, dan sekarang ini ada hadis menjelaskan paling nikmatnya keindahan di alam barzah ketika kumpul jumpa dengan Imam Husain, ya, alaihissalam. Bahkan dari itu kita pahami mereka sudah berangkat ke alam barzah, orang beriman, guru-guru kita, mereka sudah menikmati keindahan yang luar biasa. Kalau kita bikin acara Asyura di alam dunia ini, alam materi ini, kita hanya mendengar, melihat, menghayalkan, ya. Pelakunya kita nggak lihat, tapi kita di alam barzah bikin acara Asyura, pelakunya kita ketemu langsung dengan Imam Husain, Imam Ali. Itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi ruh itu dikumpulkan dengan ruh, bisa komunikasi, bisa berjumpa. Bahkan lebih dari itu, ruh kita yang berwilayah ini kita bisa minta tolong bantuan pada Imam Maksum untuk menolong orang tua kita misalnya, saudara kita, orang kita cintai, bisa menolong. Jangan di sana, di sini kita sekarang ini kita berdoa, misalnya, karena kita yakin bahwa Imam Husain mendengar, Rasulullah mendengar, Imam Maksum Sayyidah Fatimah Zahra mendengar. Kita bilang aja, ya Zahra, ya Husain, tolong dong kunjungin orang tua saya, ayah saya, ibu saya, atau siapalah begitu. Pakai bahasa apa saja lah. Tolong kunjungi mereka, berikan mereka syafaat, bantuan, dan segala macam. Ya pasti, karena kan mereka memang tugasnya itu, dan tidak akan pelit, itu juga kebahagiaan. Itu. Jadi begitu. Kalau dibahas panjang sekali, nggak habis-habis. Singkatnya, yang jahat, kaum munafikin, kaum musyrikin, ya, ahli fasik, ahli maksiat, kumpul dengan mereka di neraka barzahi atau adab barzahi. Yang orang mukmin yang berwilayah kumpul dengan orang yang punya wilayah, Rasulullah dan para maksumin, itu sudah pasti, dan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan di antara kenikmatan mereka itu bisa turun ke muka bumi ini melihat keluarganya. Cuma kitanya nggak melihat ketika orang tua kita yang meninggal itu datang pada kita, gitu. Ya, hadis di Sunni juga ada, di Syiah apalagi sangat banyak dan sangat luas sekali tentang masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tadi apa ya, saya lupa. Iya, ruh tumbuhan, ruh hewan, ruh yang lain begitu juga ada komunikasi. Sebagaimana jadi ada komunikasi bisa kumpul antara mereka di alam barzah pun ada komunikasi. Ya, tapi sudah ada ikhtilaf di antara pandangan para ulama. Kita manusia saja. Cuma kita nggak perlu mengenal mereka, sangat sulit kita kendali ruh kita saja. Kita sibukkan mengenal ruh kita dulu. Karena kita mengenal ruh mereka, kita nggak kenal, sulit. Kata Imam Malik, mana mungkin seseorang dapat mengenal ruh yang lain
Mustahil, sementara dia belum mengenal ruhnya diri sendiri. Begitu. Sejak kenal ruh kita akan kenal ruh yang lain. Insya Allah. Kemudian apalagi ya tadi saya lupa pertanyaannya. Enggak, segi masalah hubungan Ustaz. Memang manusia sendiri kita mikirkan diri seluruh kita sendiri, pohonan juga sendiri Ustaz. Sekarang masalahnya gini Ustaz, manusia itu kan suka merusak alam Ustaz, ya kan, rusak lingkungan, menebang pohon segala macam. Itu kan secara fisik itu dirusak Ustaz. Nah, apakah itu juga nanti di alam yang berbeda sana itu Ustaz? Itu bisa memutuskan bahwasanya orang ini ya dulu waktu di dunia ini merusak alam itu Ustaz. Nah, itu Ustaz yang saya tanyakan. Iya. Iya, ruh itu bisa dipisahkan dengan fisiknya. Seperti seorang yang jahat membunuh seseorang, berarti memisahkan ruhnya dengan fisiknya, dengan tembakan, dengan pisau, macam-macam. Dia telah merusak, memutuskan ruhnya dengan badannya. Juga ruh yang lain, ruh tumbuhan, ruh masjid, ruh apa saja bisa dihancurkan, bisa dipisahkan. Itulah manusia yang jahat. Nanti di alam barza bisa ketemu, bisa ketahuan, dan bisa berdialog. Bahkan ada penyidangan di sana, begitu. Bahkan bagi orang yang beriman itu nanti di hari kiamat, sesama beriman ini ya, ketika di dunia belum selesai karena punya utang misalnya, atau punya dendam, atau apa, belum saling memaafkan di dunia, baru meninggal, nanti di sana sebelum disidang, diberikan kesempatan berjumpa untuk saling memaafkan, ya, antara si A yang ahlul bait dengan si B ahlul bait, antara ibu A ibu B, misalnya ada sangkut pautnya, ada punya hutang, ada punya dendam, belum saling memaafkan, nanti diberikan kesempatan berjumpa untuk saling memaafkan. Ketika enggak saling memaafkan, enggak selesai, ada penyidangan yang sangat berat sekali. Karena itu harus kita maafkan supaya kita bebas dari sekarang. Lega hati kita. Kalau punya misalnya kesalahan, kehilapan gitu. Kalau punya hutang, sekarang ya ditagih. Ketika ada uang ya cepat kita bayar begitu, karena sangat berat sekali kalau hutang itu nggak dibayar sampai meninggal dunia. Jadi singkatnya ada komunikasi itu semuanya insya Allah di alam barza sana. Itu mungkin sudah bisa terjawab barangkali. Ya, syukran Ustaz. Ini ada chat ya nih tentang ada yang bertanya bagaimana kedudukan qarin. Apakah itu juga bagian ruh dari ruh kita? Bukan. Qarin yang dia ada di Al-Qur'an itu konotasinya negatif, yaitu kalau seseorang senantiasa berbuat buruk, selalu maksiat, tidak beriman, tidak berwilayah, berbuat jahat terus, ya, itu bukan malaikat yang menemaninya, tapi setan atau jin, disebut qarin gitu, ya. Nah, insya Allah kalau kita ini yang menemani insya Allah malaikat. Tapi orang yang terus nggak pernah sholat, apalagi berwilayah, sehingga malaikat sudah menjauh, nggak ada lagi rahmat baginya, nggak turun lagi. Yang ada qarin itu, apa qarin? Yaitu jin, yaitu setan itu, begitu. Setan pun bertingkat-tingkat, ada setan yang rendah, ada setan tingkat tinggi. Nah, setan yang tingkat tinggi ini yang sangat sulit, yang berbahaya sekali buat kita. Setan yang rendah menggoda kita dengan sangat ringan. Setan paling rendah itu menggoda kita kayak jin itu dengan bentuk genderuwo misalnya, kuntilanak, tertawa, ini itu rendah, itu iseng itu, dia menggoda kita takut dia ketawa senang. Itu setan yang rendah. Setan rendah menggoda antum misalnya, antum ketawain aja lagi, nggak usah takut, dia akan menyingkir. Karena setan enggak menyakiti, setan enggak bunuh. Setan yang enggak kelihatan itu yang sangat berat. Lebih berat lagi kalau setan minal jinnati wan nas, setan dalam bentuk manusia. Jadi singkatnya qarin itu dari setan atau jin yang menyertai seseorang yang selalu berbuat maksiat, berbuat buruk, ya, bukan ruh, bukan malaikat, bukan yang lainnya. Itu yang bisa saya pahami. Ya Ustaz, Masya Allah ini pembahasannya sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya nih Ustaz. Tapi waktunya kita sudah habis, sudah lewat 5 menit. Apa masih diizinkan jika ada satu lagi pertanyaan Ustaz? Boleh, silakan satu lagi. Ya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak jika masih ada ingin bertanya, dinyalakan langsung mic-nya. Afwan, mau tanya. Ibu Fikri, salam Ustaz, izin bertanya. Pernah mendengar tentang dari Imam Humaini, dikatakan bahwa sebagaimana kalian berusaha agar tubuh kalian menjadi kuat, maka berusahalah agar ruh kalian juga menjadi kuat. Berarti apakah ruh itu berkaitan dengan keimanan dan bagaimana cara kita untuk
ruh kita menjadi lebih kuat? Itu yang ingin saya tanyakan. Ya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bisa satu tema sendiri nih, mengenai makanan fisik dan makanan ruh. Quran telah menjelaskan fal yanzuril insanu ila ta'ami. Ada ucapan Imam Ja'far Shadiq di situ. Singkatnya, karena kita ini tersusun dari dua unsur, rohani, ruh, dan jasmani, fisik, maka makanan yang harus kita penuhi pun dua jenis makanan. Makanan rohani, makanan fisik, agar kita kuat dan stabil. Makanan fisik, ibu lebih tahu ya, apa makanan fisik itu, vitaminnya, proteinnya, apanya ini, obatnya, kesehatannya. Ini semua makanan fisik, jadi ibu lebih tahu. Yang penting juga makanan rohani. Apa makanan rohani? Yaitu keimanan, akidah, usuluddin, makanan rohani. Ketakwaan, keimanan, beribadah, tawasul, ziarah, itu makanan rohani. Ini semua harus benar. Ketika ini benar, makanan rohaninya, keimanannya, berfikihnya, takwanya semuanya benar, makan fisiknya benar, menjadi manusia sempurna. Itulah Rasulullah. Itulah para ma'sumin yang manusia sempurna. Jadi sempurna apanya? Sempurna fisiknya dan ruhnya. Karena mereka memenuhi dua jenis makanan ini dengan pengetahuan yang mendalam. Kita ya semampu kita. Tapi kalau kita malah terkadang bandel kita. Jatuhin makanan merusak fisik kita. Karena kita suka, kita makan juga. Bandel. Tentang ruh juga, kita ini makanan ruh ilmu kurang baik. Ya, kita makan juga, kita pilih juga. Kita jarang memilih makanan ruh ini berupa pengetahuan yang baik. Nah, kita sering beli makanan ruh yang tidak baik. Begitu. Ya, makanan ruh yang baik, yaitu keilmuan. Ilmu dari mana? Ilmu ahlul bait. Dari Al-Quran, dari tafsir. Ya, bukan dari YouTube yang sembarangan. Bukan dari majalah sembarangan, bukan dari pencarian sembarangan. Harus hati-hati. Kalau ibu kita milih makanan, hati-hati sekali. Warungnya di mana, gimana payahnya, gimana cara membuatnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak hati-hati, lebih hati-hati. Ini masalah makanan. Terus ketika keduanya ini kuat, maka jadi manusia sempurna. Bahkan ketika makanan itu sangat kuat dengan keimanan, pengetahuan, ziarah, tawasul, ma'rifatullah, nah, fisik ini akan jadi kuat, jadi tertopang. Sampai pada tingkatan nanti ketika ruh ini bisa dengan fisiknya, ruh di alam barzah masih memperkokoh, masih menopang badannya di dalam tanah sehingga tidak hancur. Itu ada pembahasan tersendiri juga. Nah, sehingga Imam Ali dia hanya makan roti kering. Mungkin ibu pernah ke Iran atau kemana, roti itu sudah kering, nggak enak sekali. Dengan garam, bagaimana imam makan roti kering? Bisa. Ya, sangat sulit. Tapi imam yang sudah sempurna, walaupun makan roti kering, kalau nggak makan akan tetap kuat fisiknya. Karena sudah sempurna. Nah, kita berusaha menguatkan fisik kita dengan makanan fisik, makanan materi yang hati-hati, dan kita juga menguatkan ruhani kita dan makanan rohani. Pengetahuan, keimanan, dan seterusnya sehingga kuat dan stabil. Ketika stabil akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, dan seterusnya gitu. Itu jawaban secara singkat seperti itu. Insyaallah. Ya, terima kasih penjelasannya. Insyaallah paham ya Bu Vivi. Ya Ustadz, kita akhiri saja kajian pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Marzuki yang sudah menyempatkan waktunya, dan insya Allah nanti 2 minggu ke depan kita akan ada kajian pertemuan kedua dan ketiga ya Ustadz. Nanti kita akan kabari di grup. Ya, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyempatkan juga waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini. Silakan Ustadz, kita tutup dengan doa. Ya. Terima kasih pada ibu, bapak yang telah kajian ini. Tentu saja ini kajian sangat kurang, sangat sederhana, masih perlu dibahas lagi, perlu disempurnakan, dan mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kejanggalan, kesalahan, karena memang sangat berat kajian ini. Dan ketika nanti ibu dengar ahlinya, ustadz yang lain, nah itulah yang bisa diterima insya Allah. Karena saya masih penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul mengantarkan kita untuk mengenal ruh kita, yang kalau ibu membaca hadis saya tentang an-nafs, tentang ruh di kitab Mizan Hikmah sangat luar biasa,
yang tidak ada di pembahasan ahli sunnah yang saya ketahui. Itu sangat penting sekali. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini, mengenal ruh kita dengan baik, sehingga tujuan utama kita ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin dunia akhirat akan tercapai hanya dengan perantara mengenal ruh kita ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca doa farat bersama-sama untuk keselamatan Imam Jamal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.